Selamat datang kembali, gua Scar Killer. Kali ini gua akan lanjutkan alur cerita One Piece terbaru chapter 1069. Silahkan lo yang belum nonton part sebelumnya bisa klik tautan yang akan muncul di atas. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini supaya gua bisa terus bikin video-video baru. Oke, dan sekalian nyalain loncengnya biar tidak ketinggalan video baru gua. Jangan berlama-lama lagi, ayo kita mulai alur cerita One Piece chapter 1069. Setelah pada chapter 1068 kemarin diperlihatkan keberhasilan para agen CP0 menerobos ke dalam Pulau Egghead dan diakhiri dengan perjumpaan kembali Luffy dengan Rob Lucci. Chapter terbaru ini diberi judul oleh Oda Sensei Everything Exists for Reason. Bila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka kita akan mendapatkan arti segala sesuatu ada karena suatu alasan. Judul ini merujuk pada keberadaan Akuma no Mi dan buah iblis. Tentunya ini merupakan sebuah petunjuk bagi kita para penikmat manga One Piece bahwa pada arc ini Oda Sensei bakal mengungkapkan semua rahasia tentang buah iblis. Dalam cover story chapter terbaru kali ini kita melihat sebuah kapal dalam kilas balik. Kapal ini adalah pusat penelitian dari organisasi Meds, di mana Dr. Vegapunk, Pin Smoke Judge, dan Chaser bergabung. Ternyata Meds dibiayai oleh God of Fortune atau The Field. Belum banyak informasi yang kita ketahui tentang sosok ini yang digambarkan mempunyai perawakan gendut. Akan tetapi sosok ini mempunyai julukan lain yaitu Lone Shark King dan merupakan salah satu tamu di pesta tema Big Mom di Artwork Cake Island. Chapter kali ini dibuka dengan Rob Lucci yang mencoba menyerang Luffy, Kaku, dan Stacy yang juga merupakan anggota CP0. Mencoba untuk menghentikan tindakan Rob Lucci dengan mengatakan bahwa mereka perlu mendapatkan izin dari marinir untuk melawan seorang Yonko. Selain itu, alasan lainnya adalah pertarungan dengan seorang Yonko yang dapat menyebabkan perang. Di sisi lain, Luffy yang melihat Atlas rusak parah karena dihajar oleh Lucci, akhirnya memutuskan untuk menyerang Rob Lucci terlebih dahulu. Scene dipotong di mana kita diperlihatkan Akainu di markas Angkatan Laut. Admiral besar Angkatan Laut ini dia bertanya kepada anak buahnya di mana Kizaru berada. Seorang marinir melaporkan bahwa Kizaru sudah berangkat ke Pulau Egghead, di mana Kizaru sudah berangkat ke Pulau Egghead ini untuk melawan Luffy. Shin kembali ke Pulau Egghead, di mana Luffy dan Rob Lucci akhirnya bertarung. Luffy diperlihatkan langsung menggunakan Gear 5 alias Awakening-nya dan Rob Lucci juga menggunakan wujud Awakening-nya. Wujud Rob Lucci dalam mode Awakening ini mirip dengan wujud hybridnya yang ramping. Rob Lucci yang mempunyai kekuatan dari buah iblis Neko-Neko no Mi model Leopard ini sekarang bulunya berubah warnanya menjadi hitam dan juga ditampilkan mempunyai awan uap berwarna hitam yang melingkari di lehernya. Di tengah pertarungan tersebut, Sentomaru muncul bersama beberapa Seraphim yaitu S-Snake, S-Hawk, dan S-Shark. Alasan kedatangan Sentomaru ternyata adalah Seraphim tidak bisa diperintah menggunakan Denden Mushi, sebuah alat komunikasi di dunia One Piece yang biasa kita kenal yang mempunyai huruf wujud siput ya, sehingga Sentomaru ada bersama mereka untuk memberikan perintah. Di sini kita juga diberikan penjelasan mengenai tingkatan otoritas siapa-siapa saja yang dapat memerintahkan Seraphim. Otoritas tertinggi yang pertama dipegang oleh Gorosei, ya 5 tetua, kemudian Vegapunk, kemudian Sentomaru, dan yang terakhir adalah chip perintah yang bisa dipegang oleh siapapun. Dan diketahui bahwa saat ini CP0 memegang chip perintah tersebut. Terbukti di chapter yang lalu CP0 dapat memerintah S-Beard untuk memindahkan mereka dari kapal ke dalam Pulau Egghead. Adegan selanjutnya di mana Sentomaru memerintahkan S-Bear untuk menyerang CP0. Sementara itu Jinbe dan Chopper sambil berlari sambil membawa Bunny yang tengah pingsan dan mereka pun berpapasan dengan Seraphim. Tentunya Jinbe terkejut saat melihat S-Shark, salah satu Seraphim yang dibuat berdasarkan wujud dirinya. Sementara itu Kaku dan Stacy sibuk menghindari serangan dari S-Bear. Mereka tidak ingin melawan dan merusak Seraphim.
Scene berpindah di mana kita diperlihatkan anggota bajak laut topi jerami yang lain yaitu kelompok Nami sedang menonton apa yang terjadi melalui monitor. Mereka tercengang melihat wujud Gear 5 Luffy. Tiba-tiba Dr. Gafang yang asli muncul di hadapan mereka. Mata Franky berubah menjadi hati yang saat itu mengetahui bahwa lelaki tua ini adalah Vegapunk yang asli. Dr. Vegapunk bertanya kepada bajak laut topi jerami yang ada di situ, apa bentuk baru perubahan Luffy tersebut? Nami menjawab bahwa mereka juga tidak tahu. Akan tetapi dia berpikir bahwa wujud itu harusnya menjadi kekuatan Gomu Gomu no Mi yang baru. Jawab Nami, ini tentunya sangat relevan mengingat wujud Awakening Luffy ini baru muncul saat melawan Kaido, dan saat pertarungan antara Luffy melawan Kaido di pertarungan itu tidak diperlihatkan secara langsung kepada mereka atau kepada teman-teman Luffy. Mendengar jawaban Nami, Dr. Vegapunk langsung menanggapi bahwa sebenarnya buah iblis jenis Gomu Gomu no Mi yang dimakan oleh Luffy tidak pernah ada dan tidak pernah tercatat dalam ensiklopedia kuno Akuma no Mi atau ensiklopedia buah setan. Dr. Vegapunk mengatakan wujud baru Luffy tersebut terlihat seperti Nika, sosok dewa yang hanya bisa ditemukan di teks-teks kuno. Dr. Vegapunk melanjutkan penjelasannya bahwa mungkin nama Dewa Nika telah terhapus dari sejarah, akan tetapi selama orang terus mendoakannya, keberadaan Dewa Nika tidak akan pernah menghilang di setiap generasi. Dr. Vegapunk terus menjelaskan bahwa segala sesuatu yang ada di bumi lahir dari keinginan manusia, dan hal yang sama juga berlaku untuk buah iblis Akuma no Mi atau suatu kemungkinan evolusi manusia yang muncul akibat keinginan seseorang. Setiap kemampuan mewakili keinginan seorang yang akan menjadi atau apa yang ingin mereka jadi nantinya. Akibat keinginan-keinginan dari manusia ini seringkali sangat tidak wajar, maka pada akhirnya mereka dibenci oleh lautan yang merupakan bunda atau ibu dari alam. Itulah sebabnya kelemahan Akuma no Mi atau buah iblis adalah air laut. Semua pengguna kemampuan buah iblis yang menanggung kutukan dari laut itu pada dasarnya hidup di masa depan yang pernah diinginkan oleh seseorang. Mendengar penjelasan dari Vegapunk tersebut, Nami dan anggota bajak laut topi jerami yang ada di situ pun diam. Melihat situasi ini, Dr. Vegapunk yang asli pun mencoba memecah keheningan dan berkata kepada mereka, bukankah dunia ini sangat menyenangkan? Sen berpindah pada kembali ke pertarungan antara Luffy melawan Rob Lucci. Terjadi pertarungan dahsyat antara keduanya, sama seperti pertarungan melawan Kaido. Luffy bertarung dengan tersenyum dan tertawa sepanjang waktu. Dia terus melompat-lompat dan bersenang-senang sambil menghindari serangan dari Rob Lucci. Luffy menggunakan serangan baru bernama Gomu Gomu no Moguro atau Gomu Gomu no Mol. Dalam serangan terbarunya ini, Luffy mengubah lantai pertarungan menjadi kapalan karet yang dapat meninju perut Luffy sehingga membuatnya batuk darah dan terhempas. Di tengah pertarungan tersebut, Luffy tiba-tiba terhenti ketika dia melihat Sentomaru. Luffy menyapa Sentomaru dan berbicara dengan nada ramah dengannya saat Luffy memantul-mantul di area pertarungan. Sentomaru berkata kepada Luffy bahwa dia dahulu dijemput oleh Dr. Vegapunk dan membebaskan dirinya dari kehidupan yang miskin, sehingga membuat dia berhutang budi kepada Dr. Vegapunk. Dari fakta itulah yang menjadikan alasan Sentomaru memilih melindungi Dr. Vegapunk dan bertarung melawan CP0. Penjelasan sikap Sentomaru diakhiri dengan dirinya meminta kepada Luffy, topi jerami, tolong bawa Dr. Vegapunk bersamamu. Di sini Rob Lucci dengan kemampuan regenerasi dari buah iblis tipe Zoan yang dimilikinya dengan dipadukan dengan teknik bela diri Rokushiki yang dipelajarinya sejak umur 8 tahun dapat memulihkan diri. Saat Luffy dan Sentomaru sedang berbicara, Rob Lucci menggunakan teknik Soru untuk menghabisi tenaga dengan cepat dan menyerang secara ganas kepada Sentomaru dengan teknik Sugan atau pistol tangan yang membuat Sentomaru terluka parah. Setelah menyerang Rob Lucci pun berkata yang perlu kita lakukan hanyalah
melenyapkan komandannya, Seraphim. Patuhi perintah kita. Melihat apa yang terjadi pada Sentomaru, Luffy pun kaget dan marah sambil berteriak, "Pria kapak!" Oke, para pecinta One Piece, untuk chapter 1069 kali ini sudah selesai. Jika kalian ingin menonton alur cerita berikutnya, silahkan share, like, dan subscribe channel ini. Nyalain loncengnya juga dan bantu channel ini agar berkembang dan memberikan alur cerita One Piece sampai tamat. Jika kalian ingin merequest komik manhwa atau manga seru lainnya untuk kita buatkan alur cerita, silahkan bisa komen dan berikan rekomendasinya. Sekian dulu dari gua, see you again di part